Selamat siang atau selamat sore, selamat malam ya. Gimana kabar kita? Sehatkah? Mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Tapi kemudahan, kelancaran, dan keberkahan itu nggak cuma di doa, harus diusahakan ya teman-teman. Kemudahan, sesuatu yang mudah biasanya nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba mudah gitu. Pernah nggak sih merasa dalam beberapa kali kesukaran terkadang dapat kemudahannya karena kemudahan itu didapat dari perjuangan. Sukar dulu baru dapat kemudahan. Sukarnya 3 kali, sukarnya 4 kali, sukarnya 5 kali baru dapat satu kemudahan. Ya kenapa? Karena memang kemudahan itu didapat karena kesusahan atau kesukaran. Orang menganggap mudah karena pernah merasakan kesukaran. Tapi kalau orang tidak pernah mengalami kesukaran, dia nggak ngerti mana itu mudah. Ya, intinya mensyukuri ya. Mensyukuri itu, oh kita pernah mengalami masa-masa yang sangat pahit. Sekarang tuh masa-masa yang sangat enak. Nah disinilah yang disebut masa-masa kemudahan itu masa-masa yang paling enak. Padahal kemudahan dan kesukaran itu sifatnya perspektif ya. Perspektif itu artinya tergantung dari sudut pandang siapa. Bener gak sih? Kita pernah berpikir gitu gak? Kemudahan, kesukaran itu tergantung dari sudut pandang kita. Atau kalau di agama itu bersyukur ya, rasa syukur, rasa menikmati apa yang ada, itu termasuk dari kemudahan. Tapi yang jadi masalah di sini, kemudahan dan kesukaran itu tergantung pada cita-cita kita, cita-cita atau harapan atau impian yang kita ingin dapatkan atau kita ingin usahakan. Nah, di situ kalau seseorang atau kalau kita punya keinginan yang luar biasa, berarti luar biasa itu juga sifatnya ya tahu ya, sifatnya itu subjektif juga. Jadi luar biasa bagi seseorang belum tentu luar biasa bagi orang lain. Jadi kehidupan itu relatif, nggak ada dipukul sama rata. Kesamaan dia sama dia itu harus sama, terus kesukaran seseorang dengan orang lain itu harus sama, nggak bisa. Jadi masing-masing kemudahan itu tergantung kita, bagian kita dari cita-cita yang akan kita impikan, kita harapkan atau kita ingin capai. Buat apa sih pusing-pusing? Kita tuh nyari kesukaran atau punya cita-cita, ya berarti kan kita pusing-pusing karena ingin mendapatkan kesukaran. Kita mendapatkan kesukaran karena kita punya keinginan. Kalau gitu biar nggak sukar ya, kita nggak usah berkeinginan. Sementara keinginan itu merupakan sesuatu hal, kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kenapa harus? Kenapa kita harus memiliki keinginan? Karena keinginan itu merupakan harapan seseorang untuk lebih baik lagi, harapan untuk seseorang lebih naik lagi atau lebih melakukan hal yang terbaik lah. Jadi
keinginan atau ambisi itu memang sesuatu hal yang harus diperjuangkan. Jika seseorang tidak punya keinginan, tidak punya harapan, tidak punya cita-cita, maka hidupnya ya akan tenang. Ya akan tenang lah. Orang gak ada harapan, gak ada cita-cita, keinginan. Tapi harapan, keinginan itu kan sifatnya kebutuhan ya. Kebutuhan itu sementara dibagi menjadi kebutuhan fisik, terus kebutuhan rasa kasih sayang, terus kebutuhan rasa apalagi penghargaan, terus setelah itu kebutuhan terhadap keamanan itu setelah mendapatkan kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik itu bisa makan, bisa minum, bisa makan, minum, bernafas awalnya ya. Terus naik lagi kebutuhan untuk kasih sayang. Sebelum kasih sayang itu ada namanya kebutuhan rasa aman. Jadi kadang-kadang orang atau kita itu akan mengorbankan rasa aman kita, mengorbankan rasa gue mau tenang nih, kita nih mau tenang nih. Tapi nggak bisa, itu pasti dikorbankan jika kita belum mendapatkan kebutuhan fisik yang sesuai. Misalkan kebutuhan fisik kan makan, orang kelaparan, dia akan mengesampingkan rasa amannya, yaitu dengan mencuri, karena untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, disitulah jika seseorang ingin merasa dirinya tidak aman atau merasa sesuatu itu tidak aman, berarti dia harus mengurangi makannya. Karena dengan tidak makan itu dia akan berpikir lebih dia tidak merasa tidak aman. Terus setelah rasa aman, baru dia akan merasa ingin dihargai. Dihargai ini berarti disayangi oleh banyak orang, ya, disayangi oleh banyak orang. Setelah disayangi banyak orang, maka seseorang itu akan melakukan yang terbaik. Kita ini harus terus berjuang. Kenapa harus berjuang? Karena selagi masih hidup itu harus diperjuangkan. Nggak ada hidup yang nggak diperjuangkan. Hidup yang nggak diperjuangkan itu sesuatu hal yang ya percuma hidup kalau nggak diperjuangkan. Kurangi distract. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja ya. Kurangi distract, fokus pada tujuan, fokus pada diri kamu sendiri. Masalah itu sebenarnya datangnya di diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Orang lain itu hanya pelengkap. Masalah sebenarnya ada di dalam diri kita. Coba dicek lagi, kamu punya masalah apa? Coba dicek di dalam diri kamu. Kenapa masalah itu bisa menjadi masalah di dalam diri kita? Coba kita cek diri sebelum kita menunjuk orang lain. Intinya kita harus ngecek di dalam diri kita ada masalah apa. Contoh, misalkan kita kena masalah, misalnya penyakit, kita harus cek diri kita, kenapa kita ini bisa penyakitan. Mungkin dari makanan kita, mungkin dari cara hidup kita, mungkin dari sikap kita terhadap lingkungan. Nah,
Nah, itu bisa menyebabkan penyakit di dalam diri kita. Jangan karena yang sesuatu hal yang dipersalahkan, karena kita nggak bisa merubah di luar kita hanya bisa merubah di dalam diri kita. Kecuali kita punya kekuatan yang lebih yang bisa meresonansi atau berdampak pada orang lain. Nah itu ya teman-teman ya, ingat kuncinya di dalam diri kita ya, kita sendiri, saya sendiri. Itu kalau punya masalah jangan nyalain orang lain, nyalain diri kita sendiri. Oke, terima kasih.